Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Junifa Maharani, NRB 21205000044, kelas 2 D3 IB. Akan menuliskan tentang ramalan HIV menggunakan interpolasi Lagrange. Untuk pendahuluannya, yaitu dalam waktu 25 menit di Indonesia terdapat 1 orang baru terinfeksi HIV. 1 dari setiap 5 orang yang terinfeksi di bawah usia kurang dari 25 tahun. Proyeksi Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa tanpa percepatan program penanggulangan HIV, lebih dari 1,5 juta orang di Indonesia akan positif HIV pada tahun 2014. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Adapun penyebab dasar dan struktural yaitu meliputi kemiskinan yang parah di tengah-tengah perbedaan pola-pola pembangunan yang cepat dan eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan etnis dan bahasa, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang HIV, diskriminasi gender, inisiasi seksual pada usia muda, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya. Salah satu peningkatan HIV di Indonesia yaitu ketidakadilan dalam status dan kekuasaan, sehingga perempuan lebih rentan karena peran tradisional mereka dalam masyarakat, terutama dalam hal perannya dalam rumah tangga. Proporsi perempuan untuk infeksi baru HIV di Indonesia telah mengalami peningkatan dari 34%. Salah satu implementasi dari ilmu matematika dasar dan sains komputer adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange sangat dikenal dalam metode numerik karena menggunakan fungsi dalam bentuk polinomial. Maka, untuk bisa mengetahui peningkatan HIV tiap tahun ke tahun, salah satu cara menggunakan interpolasi Lagrange. Akan tetapi, masih banyak cara metode untuk bisa mengetahui peningkatan HIV. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam mencari solusi interpolasi Lagrange dalam perhitungan galat atau error dari perhitungan numerik terhadap hasil realnya. Di sini akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, disertai dengan pustaka yang mendalami teori dalam penelitian ini, seperti sebelumnya, pengertian AIDS, analisis korelasi, dan regresi linear sederhana. Adapun algoritmanya. Yang pertama yaitu mulai studi literatur, ketiga pengambilan data, 4 penerapan interpolasi Lagrange, yaitu mencari QIX, mencari QIXI, mencari LIX, dan mencari PX. Kemudian dengan memasukkan data lain untuk ramalan. Selanjutnya, interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange sendiri merupakan teknik yang populer karena menggunakan fungsi dalam bentuk polinom. Interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial fx berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya, akan dicari fungsi polinomial derajat 1 yang melewati 2 buah titik, yaitu x2,y2 dan x1,y1. Maka dapat ditulis persamaan linearnya yaitu sebagai berikut. Untuk persamaan pertama, yaitu kita dapat ketahui y0 sama dengan a0 plus a1 kali x0. Untuk persamaan keduanya kita ketahui yaitu y1 sama dengan a0 plus a1 kali x1. Dan dari persamaan yang sudah diketahui kita dapat grafik persamaannya seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu dari persamaan 1 dan 2 tadi kita akan eliminasikan dan memperoleh persamaan ketiga yaitu A1 sampai dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Lalu kita substitusikan dari persamaan 3 dengan persamaan 1 tadi yaitu Y0 sama dengan A0 plus A1 kali X0. Y0 min A1 kali X0 sama dengan A0. A0 sama dengan Y0 min dalam kurung Y1 min Y0 per X1 min X0. Ini adalah persamaan keempat. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 tadi dengan persamaan 3 ke dalam bentuk fungsi linear. Maka diperoleh fx sama dengan A0 plus A1 kali X0 sama dengan dalam kurung Y0 min Y1 min Y0 per X1 min X0 kalikan X0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikalikan X.
akan menghasilkan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikalikan dalam kurung X min X0. Dari hasil ini kita jumlah dan kalikan dengan menyamakan penyebutnya, yaitu X1 min X0. Jadi hasilnya Y0 kali X1 min X0 ditambah Y1 min Y0 kalikan X min X0. Kemudian dikalikan menjadi Y0 kali X1 min Y0 X0 plus Y1 X min Y1 X0 min Y0 X plus Y0 X0 per X1 min X0. Dari sini kita bisa sederhanakan menjadi dalam kurung X1 min X kalikan Y0 ditambah X min X1 kalikan Y1 per X1 min X0. Selanjutnya kita jadikan sama penyebutnya untuk menghilangkan X1 dan X1 min X0 nya, yaitu menjadi X1 min X per X1 min X0 kalikan Y0 plus X1 min X min plus X min X1 per X1 min X0 dikalikan Y1. Hasilnya yaitu L0 X Y0 plus L1 Y1. Jadi hasilnya persamaannya yaitu P1 X sama dengan jumlahnya I sama dengan 0 L1 Y LI kali YI. Persamaan tersebut biasa disebut dengan persamaan polinomial Lagrange berderajat 1. Ini adalah contoh flowchart untuk selanjutnya. Ini adalah algoritma dari interpolasi Lagrange tadi. Yang pertama kita inputkan N atau datanya yang kita akan cari. Yang kedua dari I sampai dengan N nanti kita inputkan untuk ke titik ke I. Selanjutnya dari I sampai dengan 1 sampai ke N. Nanti kita bisa mencari QIX, cari QIXI, cari LIX, dan cari PX-nya. Dan ini hasil dari pencariannya di tahun 2005 sampai 2016. Untuk 2005 forecast HIV-nya kita mendapatkan 859, 2006 dapat 7195, 2007 dapat 6048, 2008 dapat 10.368, untuk 2009 10.362, untuk 2010 9.793, untuk 2011 21.031, untuk 2012 21.511, untuk 2013 29.037, untuk 2014 kita mencapai target sampai 22.869. 2015 forecast event-nya yaitu mencapai 151. Untuk 2015 kita forecast HIV-nya mencapai 1.513.608. Untuk 2016-nya sendiri kita mencapai 14.601.962. Dari kesimpulan yang sudah didapat dan diperoleh dari penerapan metode interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk meramalkan data penderita HIV dari tahun 1987 sampai 2014 untuk dapat diketahui peramalan data pada tahun berikutnya. Dan ternyata hasilnya menunjukkan peningkatan jumlah penderita HIV yang cukup signifikan sehingga dapat dijadikan saran sebagai pemerintah dalam menangani penderita HIV tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.